Kewajiban kita berjuang, bukan menang, saudara. Intinya jalankan saja perjuangan. Menang kalah urusan Allah. Itu yang dijalankan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena keimanannya yang kuat, keikhlasannya yang luar biasa, ketakwaannya yang tinggi, Allah berikan anugerah berupa kemenangan. Oh, ada yang mengatakan, Habib, kami sibuk dengan sholat malam, tidak punya waktu perang melawan kebatilan. Pertanyaan saya, apakah sholat malamnya lebih hebat dari sholat malam Nabi? Habib, kami sibuk dengan puasa setiap hari, sehingga kami tidak punya waktu untuk turun ke jalan perang melawan kebatilan. Saya mau tanya, apa puasanya lebih bagus dari puasanya Nabi? Habib, kami sibuk dengan zikir, dengan wirid, dengan hizib. Kami nggak punya waktu untuk menyuarakan melawan kebatilan. Apakah zikirnya lebih banyak dari zikirnya Nabi? Apakah wiridnya lebih hebat dari wiridnya Nabi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik di setiap aspek kehidupan. Sholatnya paling bagus, puasanya paling bagus, zikirnya paling bagus, zuhudnya paling bagus, tahajudnya paling bagus, aneka ragam amal ibadahnya paling bagus. Tapi sungguh pun begitu, Nabi tidak pernah melupakan untuk turun menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Takbir. Dan Nabi juga tidak lupa untuk mencabut pedangnya, mengangkat senjatanya tatkala dibutuhkan untuk membela agama. Jadi jangan sholat malam dijadikan alasan. Jangan sibuk berzikir dan wirid dijadikan alasan. Jangan, saudara. Ada kemungkaran di sekitar kita yang tidak boleh dibiarkan. Kewajiban kita bersama untuk melawan itu semua. Semoga Allah memberikan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Ingat, kewajiban kita berjuang, bukan menang, saudara. Bukan. Maka itu saya teringat tatkala Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memutuskan untuk memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat, saudara, dengan mengatakan zakat itu sudah tidak menjadi kewajiban agama lagi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memutuskan untuk memerangi mereka. Sayyidina Abu Bakar mendapat protes dari sahabat setianya, juga sahabat setia Nabi, yaitu Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Sayyidina Umar? Ya khalifata Rasulullah, wahai khalifahnya Rasulullah, wahai Abu Bakar Siddiq, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Bagaimana kita memerangi mereka sementara mereka yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sementara mereka masih memberikan kesaksian, masih mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka masih menegakkan sholat, mereka masih puasa Ramadan. Kenapa kita perangi mereka? Singkat cerita, saudara, setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyampaikan alasannya, tapi yang menarik adalah pada akhir apa beliau katakan. Beliau katakan, wallahi ya Umar, demi Allah hai Umar, andai kata aku hanya seorang diri, tetap aku akan perangi mereka agar mereka kembali ke jalan Allah. Walaupun sendirian, saudara. Sayyidina Abu Bakar tidak peduli, karena beliau yakin ini adalah perjuangan yang hak, yang mereka harus dikembalikan kepada yang hak, tidak boleh kompromi dengan kebatilan. Makanya beliau katakan, walaupun aku sendiri ya Allah, walaupun satu Madinah nggak ada yang ikut, aku sendirian perang, tetap aku perangi mereka agar mereka kembali ke jalan Allah. Setelah Sayyidina Abu Bakar mengatakan sedemikian rupa, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tidak ada pilihan kecuali sam'an wa ta'ah. Kami dengar, kami taat ya Abu Bakar. Singkat cerita, Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar menjadi khalifah. Lalu tatkala Sayyidina Umar menjadi khalifah, apa beliau katakan? Taulah Abu Bakar, andai kata tidak ada Abu Bakar dulu,
niscaya syariat zakat sudah hilang, tidak diamalkan orang. Masya Allah. Artinya di belakang hari kemudian Sayyidina Umar mengakui bahwa kegigihan Abu Bakar di jalan yang benar, sikap Abu Bakar adalah benar, putusan Abu Bakar adalah benar, bahwa kebatilan tidak boleh diajak kompromi, kebatilan harus dilawan, kebatilan harus dimusnahkan, yang hak harus disuarakan dan diperjuangkan, saudara. Takbir. Kenapa Sayyidina Abu Bakar begitu keras, bersikukuh, gigih? Walaupun sendiri akan beliau lawan. Padahal yang namanya sendirian melawan musuh begitu banyak, di atas kertas kalkulasi ilmu perang tidak akan menang, saudara. Tapi kenapa Sayyidina Abu Bakar tetap gigih? Jawabnya seperti yang saya katakan tadi, kewajiban kita berjuang, bukan menang, saudara. Intinya jalankan saja perjuangan, menang kalah urusan Allah. Itu yang dijalankan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena keimanannya yang kuat, keikhlasannya yang luar biasa, ketakwaannya yang tinggi, Allah berikan anugerah berupa kemenangan. Jadi kemenangan itu adalah minhatun ilahiyah, anugerah ilahi, saudara. Manakala kita sudah berjuang, manakala kita sudah menjalankan kewajiban dengan ikhlas karena Allah, enggak usah khawatir, kemenangan akan menjemput kita, saudara. Kenapa? Karena Allah berjanji dalam ayat yang lain, faqala ta'ala in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, jika kamu sekalian menolong Allah, membela Allah, memenangkan agama Allah, yansurkum, niscaya Allah pasti memenangkan kamu sekalian. Ini janji Allah, saudara. Maka itu dalam perjuangan yang penting adalah satu, laksanakan saja kewajiban kita dengan syarat ikhlas mencari ridha Allah. Soal menang kalah, serahkan saja kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kau sudah membulatkan tekad, maka tawakallah, serahkan kepada Allah tentang hasilnya. Alhamdulillah.